Shalom, bertemu lagi ya dalam renungan hari ini. Puji Tuhan, hari baru, berkat baru, penyertaan Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita itu suatu anugerah ya. Jangan bosan-bosan kita memperkatakan bahwa kita tuh mempunyai tujuan yang sama ya. Kita mempunyai kehendak Tuhan yang sama, amin ya. Kita tahu jalan ke surga melalui Tuhan Yesus. Jadi mari kita saling dukung, saling bantu, saling support untuk melakukan apa saja yang menjadi kehendak Tuhan, amin ya. Kita tahu bahwa di dunia saat ini orang bisa melakukan apapun yang bahkan orang lain tidak bisa bayangkan. Mereka bisa merekarkakan yang jahat yang menurut mereka baik karena apa? Menguntungkan bagi mereka. Itulah manusia. Dan bukan dari zaman ini saja, kita baca di Alkitab 2000 tahun yang lalu, bahkan ribuan tahun sebelum Tuhan Yesus, banyak orang yang melakukan hal-hal yang jahat. Amin ya. Itu adalah akibat dari dosa. Manusia bisa melakukan apapun untuk memuluskan keinginan mereka. Amin ya. Mereka mencari jalan pintas agar keinginan mereka tercapai, yang pastinya akan mengorbankan manusia lain, sehingga timbul penderitaan, sehingga timbul ratap tangis. Karena apa? Sesuatu hal di mana pihak lain mau keinginan mereka tercapai dengan jalan pintas, pastinya mengorbankan orang lain, sehingga orang lain menderita, orang lain mendapatkan ratap tangis. Amin ya. Itu yang terjadi di dunia selama ada dosa dan melingkupi hati manusia ya, yang mau dikuasai dosa, maka akibatnya akan terjadi kejahatan dalam bentuk macam-macam ya, yang pastinya akan mengorbankan manusia lain. Prosentasenya beda-beda ya penderitaan mereka yang harus mereka alami ketika seseorang mau mendapatkan keinginan mereka secara instan, amin ya, dengan mengorbankan orang lain. Itulah akibat dari dosa, amin ya. Itulah dosa yang dilakukan manusia, yang mengakibatkan sisi lain dari dunia atau manusia lain atau tempat lain akan menderita. Kalau ada orang egois yang menebang pohon, tentunya di sisi lain saat kemarau panas tidak ada teduh pohon. Kalau hujan banjir, longsor. Itu apa? Akibat manusia lain. Itu contoh kecil yang dimana akibatnya dirasakan manusia lain. Belum kalau ada manusia lain yang mau mendapatkan harta secara instan. Kalau di ATM ada orang ngambil, direbut. Kalau mempertahankan bisa dipisau. Itulah yang menimbulkan penderitaan manusia lain. Kenapa? Ada manusia-manusia egois yang tidak mau ikut prosesnya Tuhan, mau mendapatkan sesuatu secara instan, pastinya akan mengorbankan manusia lain. Dan kalau beracara dengan nubuatan Tuhan, wah, banyak nyawa yang akan dikorbankan. Itulah bahayanya orang-orang yang tidak tahu kehendak Tuhan. Kalaupun tahu tidak melakukan, akan apa? Membawa dampak penderitaan bagi manusia lain. Kalau Tuhan sudah memberitahukan sesuatu, dampaknya pasti bukan 2, 1, 3 orang. Makanya Tuhan bilang waktunya terbuang. Makanya pelajaran bagi manusia, jangan main-main dengan nubuatan Tuhan. Apalagi mau sombong. Sudah salah, mau terlihat sombong, kan memalukan. Amin ya. Ini sekali lagi kita bukan saling menghakimi, tapi saling mengingatkan. Amin ya. Apapun yang dosa manusia lakukan, kiranya di hatinya selalu ada rasa bahwa Tuhan itu mau menerima pertobatan setiap manusia. Tapi Tuhan kan melihat hati ya, melihat bagaimana manusia itu bertobat. Amin ya. Jadi kita harus tahu ya, saat Tuhan mengirimkan nabinya atau mengirimkan orang-orang yang pilihannya, pasti
untuk menyelamatkan nyawa yang tidak sedikit. Kalaupun menyelamatkan nyawa orang yang beberapa orang, itu orang yang penting bagi Tuhan. Manusia semuanya penting, tapi ada beberapa orang yang kalau di zaman sekarang ada proyek dari Tuhan yang harus diselesaikan. Ada sesuatu hal di mana manusia itu mau dipakai, maka diselamatkan. Seperti kisah-kisah yang kita baca ya. Tapi kalau Tuhan berurusan dengan banyak orang, banyak nyawa, Tuhan juga berbicara. Jadi penting bagi kita ya untuk selanjutnya di abad-abad berikutnya atau apapun, jangan meremehkan apa yang menjadi nubuatan Tuhan. Amin ya. Jangan sekali-kali bermain-main dengan nubuatan Tuhan. Kenapa? Manusia lain yang akan menderita. Amin ya. Kita di sini saling menyelamatkan, bukan saling menghakimi. Sekali lagi saling mengingatkan. Amin ya. Kita hanyalah manusia yang dipakai Tuhan. Jadi buat apa sombong? Buat apa sok tahu dalam melakukan sesuatu padahal salah? Bertobat saja. Jangan ada kesombongan. Ya. Jangan ada kesombongan. Bertobat saja. Minta maaf, minta ampun. Agar apa? Agar tidak melakukan dosa lagi yang akan mengakibatkan manusia lain menderita lagi. Amin ya. Sekali lagi kita saling menyelamatkan, bukan saling menghakimi. Kita akan nyanyikan ya sebuah lagu. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajar Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Amin ya, puji Tuhan, amin. Kita akan lanjutkan membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan di Kolose ya, pasal yang kedua, ayat 6 sampai 15. Judul perikopnya kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam segala jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Amin ya. Di sini dikatakan kepenuhan hidup dalam Kristus. Di surat Paulus ini ya kepada jemaat Kolose dikatakan di ayat
7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kita harus teguh, berakar dalam Tuhan. Tuhan yang memampukan. Kita tahu itu ya. Dikatakan juga hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Jadi segala ajaran itu kita harus menurut apa yang diajarkan Kristus, Tuhan yang hidup, bukan ajaran turun-temurun atau dikatakan roh-roh dunia. Kita juga harus berhikmat ya, agar bisa menyalurkan atau memberikan pengertian yang ada di Alkitab ini ya kepada orang-orang yang masih melakukan hal-hal yang turun-temurun. Agar apa? Agar mereka bisa berubah, tapi yang merubah Roh Kudus ya, sehingga tidak ada pertumbahan saat kita memberitahukan hal itu. Dan kita perlu meminta hikmat ya kepada Roh Kudus untuk bisa melakukan apa yang menjadi kehendaknya, agar orang-orang bisa sukacita ya saat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan ini menurut Kristus yang benar, bukan menurut roh-roh dunia atau hal-hal yang turun-temurun. Kita akan renungkan ya di perikop ini ayat demi ayat. Dikatakan di ayat 6, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Karena kita telah menerima Kristus ya, Tuhan kita, hendaklah hidup kita tetap di dalam Dia. Amin ya. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Kita harus berakar. Dikatakan juga dan dibangun di atas Dia. Jadi pondasi kita itu Kristus, dibangun di atas Kristus. Di sini dikatakan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Kita harus bertambah tekun dalam iman yang sudah diajarkan kepada kita ini ya. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin ya. Hendaklah hati kita melimpah dengan syukur. Kita tahu di dunia zaman sekarang banyak hal yang membuat kita lupa akan berkat-berkat Tuhan yang telah dicurahkan setiap harinya. Seperti kita bisa berjalan, kita bisa menghirup udara dengan bebas, itu hal yang patut disyukuri. Tetapi ada manusia lain yang saat menderita ya, mungkin habis terjadi tabrakan hebat atau ditinggalkan salah satu anggota keluarga, tentu mereka menangis, lupa untuk bersyukur. Karena apa? Sedih hati, karena baru ada yang satu pihak baru kecelakaan, merasakan sakit, satu lagi merasakan kehilangan yang amat sangat. Jadi kita di sini hendaklah tidak saling menghakimi ya, tapi saling menyelamatkan. Kita mencoba mengerti. Amin ya, dengan memberikan pengertian tentunya sesuai dengan Alkitab ini. Tapi kita tahu untuk beberapa peristiwa hidup ya, tentu ada beberapa orang yang merasa sedih ya, atau meratapi hal yang terjadi dalam hidupnya, karena harus berhadapan dengan orang-orang egois yang semena-mena masuk dalam hidupnya, mengambil keputusan atas hidupnya, yang membuat orang itu lupa untuk bersyukur. Karena apa? Hal-hal yang jahat atau hal-hal yang tidak baik yang dilakukan oleh pihak lain karena keegoisan manusia. Kita harus mencoba mengerti ya, tetapi dengan memberikan pengertian ini yang Tuhan mau ya, agar kita bersyukur. Dikatakan juga hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Jadi di sini dikatakan kita harus berhati-hati mengenai roh-roh filsafat ya, yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun,
tetapi tidak menurut ajaran Kristus kita. Kita harus berhati-hati. Ini yang dikatakan Paulus ya. Dikatakan juga, sebab di dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan dikatakan kamu telah dipenuhi di dalam dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dikatakan di sini di dalam Kristus itu, di dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Itu semuanya berdiam di dalam Kristus. Kemudian dikatakan dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Kepala semua pemerintah dan penguasa. Itulah Kristus kita. Amin ya. Dikatakan juga, dalam dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Kita mengalami sunat ya, tetapi bukan sunat secara fisik, tetapi sunat yang dilakukan, dikatakan di sini sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan atas tubuh yang berdosa. Amin ya. Dikatakan juga, karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaan kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Jadi di sini Paulus mengatakan, oleh karena Kristus kita itu sudah dikuburkan dalam baptisan. Jadi segala dosa lama kita itu sudah dikuburkan, sudah diselesaikan saat kita dibaptis. Ini yang dikatakan Paulus. Dan di dalam dia, saat kita ada di dalam Kristus ya, saat memutuskan dibaptis di dalam Kristus, di sini dikatakan kamu turut dibangkitkan. Amin ya, kita turut dibangkitkan. Jadi saat kita dibaptis masuk dalam air, kita itu dikuburkan. Dan di dalam Kristus kita itu dibangkitkan. Amin ya. Juga oleh kepercayaan kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Amin ya, puji Tuhan. Amin. Dikatakan di ayat 13, kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan dia sesudah ia mengampuni segala pelanggaran kita. Allah sudah mengampuni. Kita sudah dibangkitkan. Allah sudah mengampuni segala pelanggaran kita. Dikatakan di sini di ayat di kalimat sebelumnya, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan karena tidak disunat secara lahiriah. Tidak disunat secara lahiriah di sini. Telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan dia sesudah ia mengampuni segala pelanggaran kita. Jadi ada orang Kolose tidak disunat, tetapi tetap dibangkitkan Allah bersama-sama dengan dia. Telah dihidupkan di sini dikatakan seperti itu. Amin ya. Dikatakan di ayat 14, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Surat hutang kita dihapus, dibayar lunas. Amin ya. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Puji Tuhan ya. Ini yang dilakukan Tuhan untuk menyelamatkan kita. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Amin ya. Inilah kepenuhan hidup dalam Kristus. Dan kiranya kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan saja, dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan dalam hidup kita. Amin ya. Puji Tuhan, amin. Terima kasih Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu, berkat-Mu, penyertaan-Mu. Kami berdoa untuk siapapun dari kami yang saat ini sedang mengalami sakit, berikan kesembuhan-Mu, dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan untuk mujizat-mujizat yang Kau berikan kepada kami semuanya untuk kesembuhan yang daripada-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk siapapun dari kami yang membutuhkan pekerja dan usaha, beri kami semuanya pekerja dan usaha yang daripada-Mu, yang dapat mendatangkan berkat bagi kami semuanya, yang dapat mendatangkan hadirat-Mu, yang menjadikan
berkat ya bagi kami, keluarga kami, orang-orang sekitar kami, bahkan sampai ke penjuru bumi seperti yang Kau mau. Dan kami juga berdoa untuk siapapun dari kami yang membutuhkan pasangan hidup, beri kami semuanya pasangan hidup yang takut Engkau, cinta Engkau, yang dapat membawa kami dan keluarga kami lebih dekat lagi kepadamu, dan biarlah namamu yang dipermuliakan. Kami juga berdoa Tuhan untuk siapapun dari kami yang saat ini rindu memiliki momongan, Tuhan beri kami semuanya anak cucu yang daripadamu, yang takut Engkau, yang cinta Engkau, Tuhan, yang mau menjadi saluran berkat-Mu sampai kesudahnya, yang mencintai kami, anggota keluarganya dan orang-orang di sekitarnya, bahkan sampai orang-orang di penghujung bumi, Tuhan, seperti dia mencintai Engkau, Tuhan. Amin. Dan kami juga berdoa untuk siapapun dari kami yang saat ini mengalami masalah, beban hidup, pergumulan hidup, tantangan hidup, berikan kami solusi-solusi masalah daripadamu, jawaban-jawaban doa daripadamu, penyelesaian masalah daripadamu, hal-hal yang baik Kau limpahkan kepada kami semuanya. Biarlah keadilan-Mu, perkenananmu, berkat-Mu, Roh Kudus-Mu melimpah-limpah dalam hidup kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.